Perkenalkan, nama saya Deni Felicia Darmawan dengan NIM 516737 akan mempresentasikan mengenai kode yang saya buat untuk soal pertama mengenai angka pertama dan juga angka kedua. Di mana di sini dapat dilihat bahwa baris pertama merupakan import package yang nantinya akan berguna untuk proses penginputan data. Kemudian di baris ketiga terdapat class main yang isinya terdapat method main yang dalamnya terdapat kode-kode yang nantinya akan dijalankan. Kemudian masuk ke dalam section pertama. Section pertama ini itu merupakan proses penginputan data, di mana pada bagian atau baris kelima ini terdapat scanner yang memiliki objek bernama myObject. Kemudian pada baris ke-6 sampai baris ke-7 ini merupakan proses penginputan data untuk angka pertama, yang nantinya akan dimasukkan ke dalam variabel bernama angka underscore pertama. Di mana baris ke-7 ini tuh merupakan tempat untuk user dapat menginputkan angka. Atau dengan kata lain, apapun yang diinputkan oleh user berupa tipe data integer. Kemudian, pada baris ke-8 sampai ke-9 merupakan proses penginputan data untuk angka kedua, yang nantinya akan masuk ke dalam variabel angka underscore kedua. Di mana sama seperti angka underscore pertama, pada baris ke-9 ini merupakan tempat untuk penginputan data dengan tipe data yaitu integer. Kemudian, pada section selanjutnya yaitu section untuk menguji apakah angka pertama dan juga angka kedua merupakan bilangan ganjil atau genap. Kita masuk ke angka pertama dulu. Di sini itu merupakan pengkondisian if dengan menguji apakah angka pertama jika dimodulkan dengan 2 sama dengan 0 atau tidak. Jika sama dengan 0, maka akan muncul di layar bahwa angka pertama adalah bilangan genap. Jika bukan, maka akan masuk ke else if ini dan akan tertampil bahwa angka pertama itu merupakan bilangan ganjil. Sama seperti angka pertama, maka angka kedua akan dimodulkan dengan 2. Apakah sama dengan 0 atau tidak? Jika sama dengan 0, maka akan tertampil pada layar bahwa angka kedua adalah bilangan genap. Jika tidak sama dengan 0, maka angka kedua adalah bilangan ganjil. Kemudian kita masuk ke section selanjutnya, yaitu section untuk menguji apakah angka pertama dan juga angka kedua bilangan positif, negatif, atau 0. Kita masuk ke bagian ini. Bagian ini itu menguji angka pertama terlebih dahulu. Apakah angka pertama lebih besar daripada 0? Jika ya, akan tertampil pada layar bahwa angka pertama adalah bilangan positif. Jika kurang dari 0, maka angka pertama tersebut bilangan negatif. Jika ternyata angka pertama tersebut sama dengan 0, maka angka pertama tersebut akan tertampil pada layar dengan bertuliskan angka pertama yang diinputkan oleh user adalah bilangan 0. Kemudian lanjut untuk menguji angka kedua. Apakah angka kedua lebih besar daripada 0? Maka jika ya, akan tertampil pada layar bahwa angka kedua yang diinputkan adalah bilangan positif. Jika kurang dari 0, maka akan tertampil pada layar bahwa angka kedua adalah bilangan negatif. Jika sama dengan 0, maka angka kedua tersebut akan tertampil pada layar bahwa angka kedua adalah bilangan 0. Kemudian lanjut ke section selanjutnya, yaitu section untuk mengetahui jumlah digit dari angka pertama dan juga angka kedua. Di mana kita bisa lihat pada bagian yang saya blok atau dari baris ke-37 sampai baris ke-43 bahwa di sini itu merupakan sintaks untuk dapat menghasilkan jumlah digit dari angka pertama. Jadi pertama kali saya akan menggunakan sintaks untuk mengubah integer dari string untuk angka pertama. Kemudian masuk ke baris ke-38. Jika di depan string tersebut atau di indeks pertama tersebut terdapat strip, maka akan masuk ke dalam sini bahwa kita akan simpan ke variabel casting underscore pertama underscore new dengan sintaks seperti ini. Sintaks seperti ini itu dimana 0 di awal itu merupakan starting index. Jadi starting indexnya itu dari 0. Kemudian di sini itu merupakan indeks yang mau dihapus. Dimana pasti minus itu selalu ada di depan, maka dia termasuk indeks pertama atau indeks 0. Kemudian ditambah dengan
sintaks seperti ini, casting underscore pertama dot substring, di mana satu ini itu merupakan indeks selanjutnya setelah indeks yang dihapus. Jadi setelah indeks 0 itu kan pasti indeks 1. Makanya ditulis indeks 1 di sini. Kemudian setelah itu akan tertampil pada layar bahwa jumlah digit angka pertama akan sebesar panjang dari karakter atau banyaknya karakter dalam casting underscore pertama underscore new. Jadi setelah tanda stripnya dihapus, maka akan dihitung berapa banyak angka dalam string tersebut atau banyaknya digit dalam string tersebut. Kemudian jika tidak ada minus, maka akan masuk ke dalam else yang nantinya akan tertampil pada layar bahwa jumlah digit angka pertama sebesar banyaknya karakter dalam string tersebut atau banyaknya karakter dalam variabel bernama casting underscore pertama. Kemudian lanjut ke bagian kedua, di mana di sini itu akan menghitung berapa banyak digit untuk angka kedua. Pertama, sama seperti angka pertama, saya akan mengubah angka kedua ini dari integer menjadi string. Kemudian diuji, apakah di indeks pertama atau indeks 0 terdapat tanda strip atau enggak, atau terdapat tanda minus atau tidak. Jika iya, maka akan masuk ke dalam variabel baru, yaitu casting underscore kedua underscore new, dengan nilai yaitu casting kedua dot substring, di mana 0 ini sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya merupakan starting point atau starting index, dan juga 0 yang kedua merupakan indeks yang mau dihapus. Kemudian ditambah dengan karakter yang memiliki indeks selanjutnya atau memiliki indeks setelah indeks yang dihapus. Jadi karena indeks yang dihapus merupakan indeks 0, maka untuk next-nya merupakan indeks pertama. Jika nantinya misalnya indeks pertama yang dihapus, maka starting point-nya dari indeks kedua. Begitupun selanjutnya. Lalu lanjut ke baris ke-47, yaitu print untuk jumlah digit angka kedua. Dimana di baris ini tuh akan di print panjang dari variabel casting underscore kedua underscore new, dimana panjangnya itu mengindikasikan banyaknya elemen atau banyaknya karakter dalam sebuah string tanpa adanya tanda minus. Jika tidak ada minus, maka akan masuk ke dalam else, lalu langsung di print jumlah digit angka kedua sebanyak karakter yang berada di string dari angka kedua yang diinputkan oleh user. Kemudian masuk ke baris terakhir, yaitu baris untuk menampilkan selisih dari kedua angka yang diinputkan user. Jadi saya menggunakan math absolute untuk mengabsolutkan pengurangan dari angka pertama dan juga angka kedua. Jadi jika angkanya hasilnya minus atau selisihnya minus, maka akan diabsolutkan menjadi plus. Dan begitu merupakan penjelasan saya untuk kode yang saya buat. Di sini setelah mendengarkan penjelasan sebelumnya, saya akan coba run, dan saya akan masukkan untuk angka pertama itu yaitu 20. Kemudian angka kedua itu yaitu 30, dan dapat tertampil pada layar bahwa 20 dan 30 merupakan angka genap, betul, dan 20 serta 30 merupakan bilangan positif, betul. Dan jumlah digit kedua angka sebesar 2 dengan selisih sebanyak 10. Walaupun di sini tulisannya angka pertama dikurang angka kedua, karena sudah menggunakan absolut, maka yang awalnya harusnya min 10 setelah diabsolutkan menjadi 10 atau bernilai positif. Kemudian kita akan mencoba run untuk tes case selanjutnya. Anggap saja pertama min 9 dan kedua itu merupakan min 8. Kita bisa lihat bahwa min 9 merupakan ganjil, benar, dan min 8 merupakan genap, benar, dan keduanya merupakan bilangan negatif. Dan juga di sini jumlah digit angka pertama dan juga angka kedua itu sebesar 1. Kita bisa lihat bahwa di sini sintaksnya itu berfungsi dengan baik. Maka dari itu minus yang
di indeks 0 tidak dianggap karena dihapus di bagian sini dan langsung dilanjutkan ke indeks selanjutnya, yaitu indeks pertama berupa angka-angka 9 dan juga 8. Sama seperti angka kedua yaitu min 8, langsung dilanjutkan ke min 8 tanpa menghiraukan minusnya terlebih dahulu. Dan juga untuk selisih kedua angkanya benar bahwa selisihnya sama dengan 1. Kemudian kita akan masuk ke tes case selanjutnya. Anggap saja pertama 0, kemudian kedua min 9. Di sini benar bahwa 0 itu genap dan juga min 9 adalah ganjil, dan 0 merupakan bilangan 0 dan juga min 9 itu negatif. Di sini jumlah digitnya masing-masing 1 dan selisihnya 9. Dan coba kita lanjut ke next test case. Kita anggap satunya positif dan salah satunya negatif. Dan benar bahwa 90 itu merupakan bilangan genap, min 5 merupakan bilangan ganjil. 90 merupakan positif, min 5 merupakan negatif. Dan untuk 90 sebanyak 2 digit serta min 5 sebanyak 1 digit. Dengan selisih kedua angkanya benar bahwa 95. Dan sekian untuk beberapa test case yang saya bisa lakukan untuk kode-kode yang saya buat. Kemudian masuk ke soal kedua, yaitu mengenai nilai rata-rata untuk 4 mata pelajaran. Dimana pada baris pertama ini merupakan baris untuk mengimport kelas scanner. Kemudian ada kelas main di sini, ada method main juga yang berisi sintaks-sintaks yang nantinya akan dijalankan. Jadi pada baris kelima ini merupakan sintaks yang menjadi bagian untuk penginputan data dari user, di mana scanner ini itu memiliki objek yang bernama myObject. Kemudian pada baris ke-6 sampai baris ke-7 merupakan bagian untuk menginputkan nama siswa, di mana terdapat tipe data berupa string dengan nama variabel yaitu username. Di baris ke-7 ini tuh merupakan sintaks yang dapat membaca inputan user. Kemudian pada baris ke-8 sampai baris ke-9 merupakan bagian untuk menginputkan nilai matematika. Sama seperti sebelumnya bahwa baris 9 ini tuh merupakan baris yang dapat membaca inputan dari user. Tapi bedanya dia memiliki tipe data berupa double karena nilai bisa koma dan memiliki variabel bernama mat. Kemudian masuk ke bagian selanjutnya, yaitu bagian untuk menginputkan nilai IPA. Nilai IPA itu seperti nilai matematika bahwa dia memiliki tipe data double dengan variabel yang diganti namanya menjadi IPA. Lalu masuk ke mata pelajaran selanjutnya yaitu Bahasa Indonesia, di mana di baris ke-12 sampai ke-13 ini merupakan penginputan data untuk nilai Bahasa Indonesia dengan tipe data dan juga variabel yang bernama Bahasa Indonesia. Tipe datanya sama seperti nilai sebelumnya. Dan terakhir merupakan mata pelajaran untuk Bahasa Inggris dengan tipe data yang sama yaitu double dan memiliki variabel bernama Inggris. Lalu pada baris ke-16 merupakan baris untuk menghitung nilai rata-rata dari 4 nilai yang sudah diinputkan sebelumnya, di mana saya menggunakan tipe data double dengan variabel bernama rata. Di sini tuh saya menambahkan semua variabel-variabel yang menyimpan inputan-inputan nilai oleh user. Lalu dibagi dengan 4 sebagai banyaknya jumlah nilai mata pelajaran yang diinputkan nilainya. Kemudian rata yang sudah diisi oleh nilai rata-rata keempat mata pelajaran sebelumnya akan diuji ke dalam percobaan if. Apakah rata itu lebih besar daripada 50? Jika lebih besar daripada 50, maka akan terprint bahwa username yang sudah diinputkan sebelumnya mendapatkan nilai rata-rata sebesar rata atau sebesar rata-rata yang sudah dikalkulasi sebelumnya dan dinyatakan lulus. Kalau nilainya kalau nilai rata-ratanya di bawah 50,
maka username tersebut atau nama siswa tersebut akan mendapatkan nilai rata-rata sebesar sekian yang sudah dikalkulasi di baris ke-16 dan dinyatakan tidak lulus. Sekian untuk penjelasan mengenai kode di soal kedua. Kemudian setelah mendengarkan penjelasan mengenai kode yang saya buat, saya akan mencoba runnya. Contohnya, kita memiliki nama siswa Adeline dengan nilai matematika sebesar 90. Kemudian terdapat nilai IPA sebesar 100, lalu bahasa Indonesianya 95, bahasa Inggrisnya 92. Lalu dapat dilihat di sini bahwa Adeline username-nya mendapatkan nilai rata-rata sebesar kalkulasi yang sudah dihitung dari 90 tambah 100 tambah 95 tambah 92 lalu dibagi dengan 4, hasilnya sekian dan dinyatakan lulus. Jika dinyatakan tidak lulus akan seperti ini. Nama siswa anggap saja Adeline lagi, kemudian nilai matematikanya 50, nilai IPA-nya 40, nilai bahasa Indonesianya 60, dan terakhir nilai bahasa Inggrisnya 45. Dan dapat terlihat bahwa username mendapatkan nilai rata-rata sebesar 48,75 dan dinyatakan tidak lulus. Dan sekian untuk test case yang saya sudah uji ke kode-kode yang saya buat. Sekian, terima kasih sudah mendengarkan semua penjelasan kode, baik kode maupun jawaban dari soal-soal yang sudah diberikan.